Di sebuah dungeon, tampaklah seorang pemuda jomblo tersakiti sedang farming melawan para goblin hijau. Pria tersebut bernama Orhun Dora. Dia adalah seorang penyihir pendukung yang sedang melatih kemampuan berpedangnya. Orhun melawan goblin dengan teknik pedang yang digabung dengan sihir pendukung. パーティーメンバーを補助するだけでなく、パーティーには欠かせない魔術、防御力アップなど攻撃力は Ya, Orhun seperti itu ternyata karena sebelumnya dia telah diusir dari parti pahlawan, sebuah parti yang dibangun dari nol bersama Oliver, teman dari masa kecilnya. Mereka mengusir Orhun karena sebagai penyihir pendukung, Orhun tidaklah berguna di dalam parti pahlawan. Dan yang lebih sakit hati, Orhun malah dibanding-bandingkan dengan sosok penyihir di dalam parti peringkat S. Padahal faktanya parti pahlawan yang dibangun oleh mereka itu berhasil meraih peringkat S hanya dalam beberapa tahun berkat Orhun. Dan sebenarnya Orhun dulunya itu adalah seorang pendekar pedang. Namun karena parti pahlawan sudah memiliki pendekar pedang dan kekurangan pendukung atau support, Orhun merubah perannya menjadi penyihir pendukung untuk menutupi kekurangan di partinya. Nah, karena hal itu memang keputusan mereka, Orhun angkat kaki dari parti tersebut. Dan parahnya sebelum pergi, Orhun disebut sebagai serba bisa tapi tidak ahli. ムカついてたのよ。なのにあれこれ偉そうに意見してきてピンボーよ。 Nah, agar tidak ada lagi orang yang menyebutnya seperti itu, Orhun mengembangkan gaya baru, yaitu menggabungkan gaya bertarung seorang pendekar pedang yang menggunakan sihir. Orhun bertekad suatu hari nanti dia akan menjadi seorang petualang yang bisa melakukan apa saja. Dan ya, inilah dia Yusapati wo Oida Sareta, anime yang baru rilis di tahun 2026. Tampaklah Orhun yang sudah merasa cukup dengan petualangannya hari ini tiba-tiba bertemu dengan kelompok parti tingkat rendah yang berlari ketakutan. Terdengar dari pembicaraannya, mereka itu telah meninggalkan seorang Ciwi yang merupakan anggota baru di parti mereka saat mereka diserang oleh segerombolan Och. Ya, meski itu bukan urusan Orhun, namun karena dia pernah mengalami hal yang sama, sontak Orhun merasa sangat geram. Orhun sangat tahu betapa sakitnya ketika ditinggalkan oleh partinya sendiri. Oleh karena itu Orhun langsung menegur mereka yang dianggapnya menyebalkan. Sontak Agus pun tidak terima ditegur oleh orang asing dan langsung mendaratkan pukulannya kepada Orhun. Namun dengan mudah Orhun menangkis pukulan Agus dan membantingnya ke lantai. Lalu Orhun menanyakan posisi si Ciwi yang ditinggal oleh mereka, yang ternyata saat ini si Ciwi sedang dikepung oleh sekelompok Och yang mengerikan dan gede-gede semuanya. Di sana si Ciwi hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan sihir perisai. Si Ciwi berharap ada si botak yang akan menyelamatkannya, namun yang datang malah Orhun. Bang, ulang lagi bang ceritanya bang. Baru beres mandi bang. Halah, enggak dong, enggak usah diulang. Ya, tidak butuh waktu lama, Orhun berhasil menumpas semua Och yang ada di sana. Si Ciwi pun sampai bingung sebenarnya Orhun itu seorang pendekar pedang atau seorang penyihir, karena baru kali ini dia melihat cara bertarung seperti yang dilakukan oleh Orhun. Ya, di sana Orhun akhirnya mengerti alasan parti peringkat rendah yang memilih untuk lari. Itu karena jumlah Och di sana sangat banyak yang tidak mungkin mereka kalahkan. 大丈夫 Nah, setelah mengalahkan gerombolan Och itu, Orhun membawa si Ciwi keluar dari dungeon dan langsung meninggalkannya. Tapi si Ciwi itu menahan Orhun karena ingin mengucapkan rasa terima kasihnya dan akan mentraktir makan seblak. Si Ciwi juga mengenalkan namanya, yaitu Sophia Claudel. Di sana Orhun merasa tidak asing mendengar nama Claudel, apalagi melihat lambang kelinci di jubah Sophia. Orhun menebak dari lambang jubahnya, Sophia itu jelas berasal dari Night Sky Rabbit, salah satu guild terbesar di kerajaan Nohitan. Night Sky Silver Rabbit adalah salah satu klan paling populer di kerajaan. もしよろしければありがとうございます。 Nah, singkat cerita, Sophia membawa Orhun ke toko yang lambangnya sama dengan jubah Sophia.
Di sana Orhun bertemu dengan si penyihir bernama Selma Claudel yang ternyata kakaknya dari Sophia. Di sana Orhun sangat tahu betul bahwa Selma adalah pemimpin kelompok peringkat S yang paling kuat di Silver Rabbit, sekaligus penyihir terkuat di benua ini. Dan dialah yang membuat para penyihir terkenal, bahkan telah menciptakan gagasan bahwa anggota party yang berbeda memiliki perannya masing-masing. Di antaranya support, tanker, dan penyerang. Intinya membagi role dalam sebuah party adalah ide Selma. Dan hal itulah yang mengubah cara pikir para petualang yang mencoba masuk ke berbagai dungeon. Itu sebabnya kenapa Orhun harus beralih dari seorang pendekar pedang menjadi seorang penyihir di party pahlawan yang dibelanya dulu. Dan karena melihat kehebatan Selma dalam raid bulan lalu, itulah yang menyebabkan Oliver dan yang lainnya ingin menyingkirkan Orhun. Oh, jadi si Orhun itu dibanding-bandingkan, Bang? Iya bener, dan kayaknya ya parti pahlawan tuh pengen punya anggota yang lebih kuat seperti parti peringkat S. Tapi gue curiga deh, kan si Oliver itu jadi penyerang alias pendekar pedang, dan dia tahu bahwa Orhun juga dulunya seorang pendekar pedang. Apakah mungkin si Oliver itu takut kegeser sama si Orhun ya? Udah, Bang, jangan asumsi dulu, Bang. Lanjut dulu, Bang. Oh iya, lanjut. Nah, meski sudah saling mengenal antara Orhun dan Selma, tapi saat ini Selma seperti sangat marah kepada Orhun yang ternyata alasannya Selma menyangka Orhun mengebet Sophia adiknya yang masih bocil. Tapi untungnya setelah Sophia menjelaskan bahwa Orhun adalah orang yang menolongnya, akhirnya Selma pun mengerti. Lalu meminta maaf kepada Orhun karena sudah salah paham dan bersikap tidak sopan. Di sana Sophia tampak terkejut setelah mengetahui bahwa Selma dan Orhun sudah saling mengenal. Orhun menjelaskan bahwa mereka berdua bertemu saat raid bulan lalu, dan karena mereka berdua adalah penyihir, jadi mereka itu ditempatkan bersama. Di mana Selma menjadi pusat komando dan Orhun yang membantunya sebagai pendukung. Selma merasa Orhun saat itu sangat membantunya, tepat seperti yang diharapkannya atau sesuai dengan ekspektasinya. Nah, karena Sophia tidak tahu siapa Orhun, Selma memberitahukan bahwa Orhun itu adalah orang terkenal karena Orhun adalah anggota parti pahlawan. Tapi Orhun mengaku kepada Selma bahwa dia sudah tidak berada lagi di parti tersebut. Jelas hal itu membuat Selma terkejut, itu karena bisa-bisanya parti pahlawan membuang orang sepenting Orhun. Nah, mengetahui Orhun saat ini jadi pengangguran, Selma mengajak Orhun untuk bergabung ke klannya dalam ekspedisi pembelajaran esok hari. Tentu saja itu tidak gratis, Selma akan membayar Orhun dengan layak. Sesuai dengan namanya, tujuan ekspedisi itu untuk melatih para rekrutan baru. Dengan kata lain, bisa dianggap sebagai latihan sambil bekerja atau PKL. Peringkat A atau yang lebih tinggi akan memimpin para rekrutan baru di ekspedisi tersebut sebagai pembimbing. Mereka akan menghabiskan 3 hari untuk menjelajahi 50 lantai di Southern Great Dungeon. Seorang Orhun merasa 3 hari untuk menjelajahi 50 lantai itu adalah hal yang gila, karena menurutnya petualang pemula terbaik pun membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukannya. Selma pun mengakuinya, tapi bukan hal tidak mungkin bagi mereka bisa melakukannya. Ya, di sana Orhun paham bahwa Selma memiliki alasan lain. Mungkin bisa dibilang Selma sedang ditekan oleh sponsor untuk meningkatkan citra klannya. Selma pun mengakui perihal itu, dan dia sangat memuji Orhun yang nampak lebih cerdas. Lantas Selma memberitahukan bahwa dia sangat membutuhkan Orhun untuk mengatasi bos lantai di setiap 10 lantai. Di sana Orhun dibujuk untuk tetap ikut. Bahkan Sophia pun memohon pada Orhun untuk ikut. Orhun meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu, karena Orhun masih trauma dengan sebuah party. Lantas Orhun memberikan persyaratan, di mana jika dia ikut dalam rencana Selma, Orhun akan pergi sebagai seorang pendekar pedang, bukan sebagai penyihir. Selma pun tidak keberatan, karena Selma berpikir jika keadaan genting, Orhun pasti akan kembali ke tugas utamanya, yaitu sebagai penyihir pendukung. Lalu jika Orhun bersedia untuk ikut, Selma akan menunggunya di markas Silver Rabbit esok pagi. Masih di malam yang sama, setelah mengobrol panjang lebar dengan Selma, Orhun pergi ke toko si Abah yang selalu dipromosikan oleh Orhun setelah Orhun menjadi petualang peringkat atas.
Orhun merasa sangat senang karena bisa membantu si Abah. Tapi mulai saat ini Orhun tidak bisa lagi membantu mempromosikan tokonya si Abah. Itu karena Orhun sudah bukan lagi anggota Parti Pahlawan. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi orang yang akan mendengarkan perkataan Orhun yang merupakan orang biasa. Namun menurut si Abah, Orhun tetaplah Orhun. Entah pahlawan atau bukan, si Abah tetap akan berterima kasih dan tetap menghormatinya. Karena si Abah tahu apa yang telah Orhun lakukan dan betapa kerasnya Orhun berusaha yang lebih baik dari siapapun. Kata terima kasih dari si Abah itu memiliki arti bahwa ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan Orhun. Si Abah memberi wejangan agar Orhun melakukan apa saja atau apapun yang menurutnya baik. Hiduplah untuk diri sendiri dan bantulah orang lain. Apapun yang terjadi, si Abah akan selalu berada di pihak Orhun. 自分のために生きるもわしにはわかるんじゃよ。行動すればいい。じいちゃんありがとう。 Keesokan harinya, tepat di jam subuh, Orhun menemui Selma di depan gerbang markas Silver Rabbit. Pagi itu Orhun terlihat sedikit lebih ceria karena semalam mendapatkan wejangan dari si Abah. Orhun sepertinya sudah ridho, ikhlas dan merasa lega sudah keluar dari Parti Pahlawan. 昨日より顔色がいいんじゃないか。 Di markas Silver Rabbit atau kelinci perak, Orhun dipertemukan langsung dengan ketua umum yang bernama Pince. Pince mengaku sudah tahu bahwa Orhun sudah keluar dari tim pahlawan. Jadi seharusnya tidak ada saling curiga lagi di antara Orhun dan tim kelinci perak yang menjadi saingan tim pahlawan. Namun sepertinya Silver Rabbit memiliki kesempatan untuk bersinar kembali setelah Orhun keluar dari tim pahlawan. Karena tanpa Orhun, tim pahlawan akan melemah. Pince yakin keluarnya Orhun adalah kerugian besar bagi tim pahlawan. Kemungkinan mereka bisa naik level juga berkat sihir pendukung yang dimiliki Orhun. Sepertinya mereka akan senang jika Orhun bisa berada di pihak mereka. Nah, setelah itu Selma menjelaskan secara detail penjelajahan yang akan dibantu Orhun sebagai pembimbing. Intinya mereka akan melakukan penjelajahan dungeon dari lantai 1 sampai 51 dalam 3 hari. Anggota baru akan dibagi menjadi 10 tim dan akan dibimbing oleh 5 orang termasuk Orhun dan Selma. Pertarungan dengan monster dilakukan dengan rotasi tim anggota baru. Lalu jika ada pertarungan yang genting, para pembimbing yang akan mengambil alih. Namun yang jadi pertanyaan Orhun, kenapa pembimbingnya hanya 5 orang? Padahal mereka hanya diberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikannya. Orhun menyarankan untuk membawa beberapa tim peringkat A untuk membantu dan meminimalkan resiko. Tapi Selma beralasan perjuangan seperti itu bisa membantu perkembangan anggota baru. Mungkin dengan minimnya orang yang membantu mereka akan lebih cepat berkembang. Bisa dibilang Selma ingin memberikan pemikiran kritis pada anggota baru agar cepat berkembang. Jika dipikir-pikir, alasan tersebut cukup masuk akal. Namun Orhun menduga pasti ada unsur atau niat lain dari Selma dan Pince selain itu. Dan Orhun paham mana mungkin mereka menjelaskan alasan yang sebenarnya perihal masalah Inter pada pihak luar. Maka dari itu Orhun tetap bersedia untuk membantu dan mendapatkan uang muka sebesar 2 koin emas. Dan jika misinya sudah selesai, Orhun akan mendapatkan 10 koin emas. Ya, Orhun merasa bahwa bayarannya itu terlalu banyak. Bahkan bisa untuk biaya hidupnya 1 tahun dengan hanya rebahan saja. Tapi menurut Selma, bayarannya itu setimpal dengan kemampuan Orhun. 明日からよろしく頼むぞ。他に質問は？俺なりに精一杯やります。 Keesokan harinya, para anggota baru sudah berada di depan dungeon. Kedatangan Orhun disambut oleh Selma dan Sophia yang sudah memakai seragam khusus anggota baru. Orhun memuji Sophia yang cocok memakai seragam tersebut. Selma langsung menilai bahwa Orhun itu jago merayu Ciwi dan sepertinya sudah mempunyai pacar. Padahal kenyataannya Orhun itu jomblo lapuk. Bukan tidak laku, mungkin dia itu sedang mencari yang sempurna, atau mungkin sedang fokus meniti karirnya, atau mungkin sedang menunggu istri orang menjadi janda. Bang, gak usah asumsi mulu bang. Yang bener ceritanya bang. Itu udah serius. Halah bang, yang serius lah bang. Ya, ini serius. Ya, ternyata Orhun yang tidak kaku di depan Ciwi karena sudah terbiasa berhadapan dengan Ciwi di tim pahlawan. Karena mereka tinggal seatap.
Tiba-tiba Sophia penasaran sekarang Orhun tinggal di mana. Tapi yang kaget malah si Selma karena takutnya sang adik mau main ke rumah Orhun yang jomblo. Aduh, punya kakak kok salah paham mulu ya. Tapi itu bagus bang, bagus kepala lu Sat. Nah, setelah itu Selma membawa Orhun untuk berkenalan dengan pembimbing yang lain. Di sana ada Anthem posisi defender, Bernard yang juga sama seorang defender, dan Katie seorang penyembuh. Sisanya Selma seorang penyihir penguat dan Orhun sendiri seorang pendekar di posisi attacker. Nah, adanya Orhun sebagai attacker menjadikan formasi mereka seimbang. Tapi jika Orhun tidak ikut, mungkin dari mereka itu akan menjadi attacker. Ya, ternyata awalnya Pinche tidak mengizinkan Orhun bergabung karena posisinya sama dengan Selma, yaitu seorang penyihir. Bisa dibilang hadirnya Orhun akan merusak keseimbangan tim. Tapi karena Orhun datang ke sana sebagai pendekar pedang, Pinche pun tidak keberatan. Padahal mungkin niat Selma membawa Orhun itu untuk menggantikan posisinya. Karena selama 1 tahun lalu, tim Silver Rabbit tidak ada kemajuan setelah ditinggalkan seorang pilar utamanya. Ya, meski Orhun posisinya sekarang pendekar pedang, tapi Selma tetap menaruh harapan kepada Orhun untuk mengangkat timnya kembali. Setelah itu, Selma mengenalkan Orhun kepada semua anggota baru. Selma menjelaskan bahwa Orhun adalah penjelajah yang berhasil mencapai lantai 94 yang belum pernah mereka capai. Mereka pasti sudah tahu Orhun adalah anggota tim pahlawan karena hanya tim itulah yang bisa mencapai lantai 94. Nah, setelah tahu Orhun mantan tim pahlawan, mereka langsung bersemangat karena yakin Orhun bisa melindungi mereka. Lantas Selma memberitahukan bahwa Orhun di sana akan membimbing grup 10 yang berisi anggota baru yang menjanjikan. Tapi ternyata grup 10 itu ternyata hanya diisi 3 orang, yaitu Logan, posisi penyihir penguat yang sangat polontong, katanya ya dia itu bisa melampaui Selma. Lalu Caroline posisi defender tapi tidak memakai baju jirah. Alasannya karena Caroline adalah defender tipe mengelak. Lebih jelasnya tipe defender yang memanfaatkan kecepatan untuk menghindari serangan. Dan yang terakhir adalah Sophia, posisi penyihir penyerang dari jarak jauh. Ya, dari tingkah mereka itu, Orhun menilai bahwa anggota grup 10 itu diisi oleh orang-orang yang bermasalah. というか、このミッション、これ問題児ってやつだ。 Singkat cerita, penjelajahan pun dimulai. Caroline bertanya kepada Orhun kenapa ada tim pahlawan yang ikut penjelajahan itu. Padahal klan mereka itu adalah saingan Silver Rabbit. Sepertinya Caroline tidak menyimak pidato Selma. Kan sudah dijelaskan gitu ya, si Orhun itu adalah mantan anggota tim pahlawan. Ingat mantan ya, ingat mantan, ingat ya mantan. Udah bang, gak usah diingatin mantan bang. Jadi trauma bang. Halah, kayak yang punya mantan aja lu. Tapi walaupun Orhun sudah menjadi mantan, Caroline masih kepo kenapa Orhun keluar dari tim pahlawan. Padahal menjadi tim pahlawan adalah impian semua orang. Orhun yang sudah malas menanggapinya menjawab kumaha aing welah meni lieur. Nah, ternyata Caroline menanyakan topik itu untuk menenangkan Sophia yang dari tadi terlihat tegang. Menurut Orhun, Caroline itu nampak berisik dan pikas sebelen, tapi sepertinya dia adalah orang yang sangat perhatian. Tiba-tiba muncul 2 ekor monster serigala dari belakang mereka. Tapi dengan santuinya Orhun berjalan tanpa panik sedikit pun. Karena ternyata dia sudah menaruh sihir jebakan untuk memusnahkan para musuh yang muncul dari belakang. Setchi型の魔術。 Singkat cerita, mereka sudah sampai di lantai 20. Orhun sebagai pembimbing terus memperhatikan tim 10. Dari mulai Logan yang nampak polontong, tapi keterampilannya sebagai penyihir penguat memanglah hebat. Jika Logan bisa mempertahankannya dalam pertarungan jangka panjang, dia pasti bisa berguna di tim peringkat A. Sayangnya Logan masih kurang dalam memberikan komando sebagai penyihir penguat. Tapi mungkin itu karena Logan masih bocil yang belum banyak pengalaman. Sementara Caroline yang ingin menjadi defender tipe mengelak, kecepatannya itu memang sangat edan. Tapi ada 2 hal yang membuat Orhun cemas, yaitu Caroline terlalu ceroboh dan senjatanya yang merupakan 2 buah belati memiliki daya serang yang lemah. Terakhir Sophia, jika dibandingkan dengan mereka berdua, Sophia itu sedikit tertinggal.
Tapi kemampuannya sudah melampaui rata-rata seorang pemula. Bisa dibilang Sophia tidak memiliki kelemahan khas seorang pemula yang membuat Orhun tidak sabar ingin melihat Sophia tumbuh. Ya bang, gue juga nggak sabar bang, pengen lihat Sophia tumbuh bang. Alah, berisik lu. Sementara itu, tim yang lain yang dibimbing oleh para pembimbing telah berhasil mengalahkan bos lantai 20. Mereka semua langsung mengantri untuk mendaftarkan kartu guild di sebuah kristal. Perlu kita ketahui, kristal tersebut berfungsi sebagai checkpoint, di mana besok mereka akan kembali ke dungeon dan langsung berteleport ke lantai 21 dengan checkpoint tersebut. Nah, setelah keluar dari dungeon, Selma bertanya tentang kesan Orhun setelah menjadi pembimbing. Orhun mengatakan bahwa anggota grup 10 memang berbakat seperti yang dibilang oleh Selma. Namun kerjasama mereka kurang bagus, terutama Caroline yang membuat Orhun cemas sendiri. Padahal menurut Selma, mereka itu sudah mendingan dibandingkan yang dulu. Segitu mah sudah uyuhan gitu ya. Jelaslah Orhun kebayang gitu ya bagaimana mereka yang dulu, yang sekarang aja udah bikin cemas, apalagi yang dulu. 明日も頼むぞ。 Singkat cerita, esok pagi pun cerah, tapi tak secerah hati Orhun. Di mana Orhun melihat berita di koran tentang pergantian penyihir penguat di tim pahlawan. Dengan kata lain, berita di koran itu mempertegas pengusiran Orhun dari tim pahlawan. Ya, Orhun tampak sangat geram meski sudah keluar dari tim, tapi dia masih saja menjadi topik pembahasan. Orhun yakin jika di antara anggota baru ada yang membaca berita tersebut, sikap mereka kepada Orhun akan berubah drastis. Lalu pada saat Orhun akan pergi ke tempat kumpul, Orhun dicegat Luna, salah satu dari anggota tim pahlawan. Perlu kalian ketahui, Luna adalah satu-satunya orang yang tetap memperlakukan Orhun dengan baik saat ketika teman-teman yang lain sudah menganggap Orhun sampah tidak berguna ketika di party pahlawan. Saat Orhun diusir dari tim pahlawan, kebetulan Luna tidak ada di sana karena Luna ada urusan keluarga menghadiri acara sunatan tetangga. Andaikan saat itu ada Luna, di sana Luna pasti akan membela Orhun. Nah, ternyata kedatangan Luna menemui Orhun yaitu untuk membujuknya kembali ke tim pahlawan. Tapi sayangnya hal itu hanyalah inisiatifnya sendiri, bukan atas perintah dari tim. Di sana Luna sangat serius memohon agar Orhun kembali ke tim pahlawan. Namun semuanya sudah terlambat. Apalagi setelah Orhun melihat berita di koran, sangat mustahil Orhun akan kembali ke tim pahlawan. Selain itu, Orhun juga sudah tidak mau untuk kembali. Tampaklah Luna tidak menyerah untuk membujuk Orhun karena mereka sudah punya janji akan menaklukkan dungeon besar bersama. Bukannya senang, yang ada Orhun jadi semakin muak. Itu karena janji itu akan dilakukan bertiga bersama Oliver. Namun Oliver malah mengusir Orhun, seakan-akan janji itu dianggap sebagai hutang pinjam 100 yang sengaja pura-pura lupa agar tidak dibayar. それは俺とルーナとオリ悪いな。 Ya, sebenarnya dalam hati kecilnya Orhun juga ingin mereka bertiga kembali seperti dulu. Tapi Orhun tidak mungkin kembali. Orhun menganggap semuanya sudah berakhir dan semuanya sudah terlambat. 昔の3人のままでいたかった。戻る場所もない。もう遅いんだ。 Ya, tampaklah Orhun begitu kesal dengan berita koran pria dirinya. Dan yang bikin dia sakit hati, para pahlawan mengumbar soal mengkick Orhun dengan alasan Orhun kurang kompeten. Pagi ini Orhun menuju titik kumpul untuk memulai aktivitas barunya, yaitu membimbing para pemula. Orhun ingin melihat berapa banyak orang yang masih percaya kepadanya setelah membaca koran tadi pagi. 全然話が違うじゃないか。追放されてたのか。 Ya, tampaklah reaksi para anggota baru itu sangat kontras berbeda dari hari kemarin. Mereka tidak terlalu antusias saat melihat Orhun, terutama Logan. Namun para pembimbing lain tidak terlalu terpengaruh dengan berita miring tentang Orhun. Mereka masih percaya kepada Orhun karena kinerja Orhun kemarin baik-baik saja. Dan Selma merasa tidak enak karena tidak tahu situasi yang sebenarnya. Sophia dan Caroline tidak percaya dengan berita tersebut, tapi tidak untuk Logan yang kini meragukan kemampuan Orhun. Apalagi saat Orhun mengakui bahwa yang diberitakan sebagian besar itu memang benar, di mana Orhun bukan pahlawan yang hebat seperti yang mereka bayangkan.
Namun Sophia yang pernah menyaksikan Orhun mengalahkan belasan odds dalam sekejap saat menyelamatkannya tidak terima jika Orhun disebut tidak kompeten. オルンさんは強かったです。実力不足なんかじゃありません。そうそう、関係ない。 Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Sophia, Orhun mengungkapkan bahwa dia cukup mampu untuk membawa mereka sampai ke lantai 51. Orhun bersumpah atas namanya sendiri sebagai seorang petualang pasti akan melindungi mereka. Setelah itu, mereka sudah mulai memasuki dungeon. Hari ini penjelajahan akan dimulai dari lantai 21 sampai 35 meneruskan hari kemarin. Di lantai 21 sampai 29, penampilan Sophia dan Caroline cukup baik tanpa arahan dari Orhun. Singkat cerita, tibalah mereka di lantai 31. Saatnya bagi Orhun untuk memberi arahan kepada mereka karena monster di sana sudah mulai cukup kuat. Tampaklah para goblin di lantai 31 mulai bermunculan. Orhun mengarahkan Caroline untuk memancing para goblin itu, tapi serangannya masih lemah seperti kemarin. Dan Sophia bertugas menangani odds yang ada di belakang. Sementara Logan bergerak cepat sebelum diberi arahan. Bagi Logan, arahan dari Orhun itu memang sesuai secara teori. Namun apakah cuma segitu saja kemampuan Orhun hingga dia disebut kurang kompeten di parti pahlawan? Menurut Logan, masalah di garis depan sudah aman dengan efek buff yang dia berikan. Dan masalahnya adalah Sophia yang nampak bingung tidak tahu harus berbuat apa. Bisa jadi hal itu mungkin karena masih trauma berhadapan dengan odds. Logan yang melihat Orhun diam saja membuat penilaian Logan kepada Orhun semakin jelek. Tapi secara diam-diam Orhun menggunakan Agility Dawn untuk menghambat pergerakan odds. Lalu Orhun menenangkan Sophia bahwa saat ini Sophia tidaklah sendirian. Sehingga Sophia kembali bersemangat dan langsung mengeluarkan sihir tingkat tinggi, yaitu Fire Javelin, yang membuat odds itu musnah dalam hitungan detik. Jelas saja semua merasa kaget dan bangga. Ternyata Sophia diam-diam memiliki sihir tingkat tinggi. Sementara Logan yang sebagai seorang supporter sangat tahu betul tindakan diam-diam dari Orhun yang memberikan dua efek buff secara bersamaan. Dan Logan merasa heran kenapa Orhun yang sehebat itu dibilang tidak kompeten. Lalu tibalah mereka di lantai 35. Monster yang mereka hadapi saat ini adalah monster Death Tarantula. Sosok monster lancah maung kuat yang tidak mungkin mereka kalahkan sebagai pemula. Orhun dengan cepat memberi arahan kepada Logan untuk memberikan agility up dan double up ke Caroline, lalu magic up ke Sophia. Awalnya Logan mau bergerak seenak jidatnya karena arahan Orhun itu selalu terpaku pada teori. Tapi Orhun mengingatkan jika Logan ikut maju mereka akan mengalami kerugian. Intinya Logan seperti tidak berpikir bahwa formasi itu adalah suatu hal yang penting. Sementara itu Caroline bergerak gesit sendirian. Caroline berhasil menojos punuk monster itu dengan kelincahannya. Sementara Logan tampak baru bergerak memberikan perlindungan kepada Caroline. Lalu Sophia melesatkan aero cutternya dari jarak jauh sesuai arahan dari Orhun sehingga ya, Caroline terlihat sangat senang karena serangan Sophia berhasil menumbangkan monster lancah tersebut. Namun tiba-tiba Orhun menyuruh Logan untuk memberikan Caroline strength up dan technical up. Jelas saja Logan merasa heran karena si monster sudah tumbang. Lalu tiba-tiba si monster lancah langsung menjerat Caroline dengan jaringnya. Meski begitu, Orhun tetap santuy meminta Caroline untuk melepaskan diri. Namun belati Caroline tidak mampu memutus jaring laba-laba tersebut. Lantas Orhun menyuruh Sophia untuk menyiapkan rock arrow dan Logan diperintahkan untuk memasang magic up pada Sophia lagi karena efek yang tadi akan segera habis. Tapi karena Logan hanya bisa menggunakan 3 sihir bersamaan, Orhun pun diam-diam membantu Caroline dengan sharpness up untuk menambah ketajaman belatinya. Sehingga Caroline dengan mudah memotong jaring laba-laba dan berhasil melepaskan diri. Lalu di saat itulah Sophia melepaskan sihirnya. Sa, 戻るぞ。 Singkat cerita, setelah berhasil mencapai lantai 35, mereka kembali keluar dan akan melanjutkan penjelajahannya esok hari.
Tampaklah Anthem dan Bernard mengajak Orhun makan bareng. Orhun merasa sangat dihargai karena mereka tidak terpengaruh oleh berita miring tentang dirinya. 俺も一緒にどうだぜひご一緒させてください Sementara itu, di dalam kereta kuda, tampaklah Logam yang menyesal karena dari tadi pagi dia berpikir jelek tentang Orhun. Apalagi setelah mendengar cerita dari Sophia bahwa ketika Orhun menyelamatkannya, Orhun menggunakan sihir yang dikombinasikan dengan pedang. Selain itu, tadi Logan melihat sendiri Orhun menggunakan Agility Dawn, sebuah sihir yang melemahkan kemampuan musuh yang merupakan sihir yang sulit. Bahkan selama saja jarang menggunakannya, tapi Orhun sendiri dengan sangat mudah mengeluarkan sihir tersebut. Logan juga akhirnya menyadari pentingnya sebuah formasi dalam pertarungan, di mana selama defender alihkan perhatian musuh, attacker dan supporter bisa menyerang dengan tenang, dan itu semua tadi diajarkan oleh Orhun kepada mereka. Hanya saja karena Logan berpikir jelek kepada Orhun, dia baru menyadarinya. Logan pun bertekad untuk meniru Orhun dan bertambah kuat. Tapi bang, kenapa si Orhun dibuang dari party pahlawan bang? Padahal si Orhun GG banget bang. Strateginya juga objektif banget bang. Bahkan dia jago banget bang pakai pedang bang. Nah itu dia, mereka juga pada bingung kenapa Orhun bisa dikeluarkan dari party pahlawan. Bahkan disebut sebagai orang yang tidak kompeten. Padahal faktanya ya, Logan sendiri melihat bahwa Orhun itu adalah orang yang berbeda. 気合を入れ直してた私も気合い入れようっと Sementara itu, di sisi lain, Orhun, Bernard, dan Anthem terlihat berkumpul satu meja dengan banyak hidangan makanan mewah. Selain itu, ada juga Orson untuk sekedar menghangatkan badan. Ya, di sana Bernard menyangka sebagai mantan tim pahlawan, Orhun itu sudah biasa berpoya-poya seperti itu. Tapi Orhun mengaku sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak punya waktu untuk menongkrong seperti itu. Mendengar Orhun di tim pahlawan bekerja dengan baik, Bernard mengatakan bahwa isi artikel di koran itu benar-benar kejam kepada Orhun. Mereka juga bertanya alasan Orhun beralih peran dari penyihir penguat ke attacker. Orhun pun menjelaskan bahwa ia beralih peran menjadi pendekar pedang setelah keluar dari tim pahlawan. Karena sebenarnya menjadi pendekar pedang adalah impiannya dari bocil. Orhun terinspirasi dari kakeknya setelah melihat kakeknya mengalahkan monster dengan pedang. Pokoknya si kakek itu sangatlah gagah dan perkasa, dan sejak saat itu Orhun mulai bermimpi untuk menjadi pendekar pedang seperti si kakek. Lalu alasan kenapa Orhun jadi penyihir penguat di tim pahlawan itu karena ada dua pendekar pedang di party tersebut. Jadi Orhun yang dikenal serba bisa ditunjuk untuk menjadi penyihir penguat untuk mengisi kekosongan posisi. Jadi intinya Orhun menjadi penyihir penguat itu karena demi tim pahlawan. Lantas apa alasan Orhun dikeluarkan dari party? Orhun bercerita bahwa ketika memasuki lantai lebih dalam, para monster di sana jauh lebih kuat. Bahkan monster itu lebih berkumis dan berjanggut lebat, di mana semakin monster itu brewokan maka akan menjadi semakin kuat. Bang, perasaan gak ada penjelasan soal itu bang. Ya emang nggak ada sih, tapi kenapa sih mukanya harus gitu ya? Emang nggak ada gitu muka yang lain gitu ya? Udah aja tuh sekalian botak saja biar ada beringas. Oh nggak bisa gitu bang. Alah udah mending botak aja lebih beringas. Nah, ketika masuk ke lantai lebih dalam, para anggota party pahlawan merasa ada penurunan pada mereka. Padahal hal itu sangatlah wajar. Namun mereka malah iri dengan party peringkat S yang memiliki penyihir yang hebat, sehingga mereka ingin menggantikan Orhun yang dianggap penyebab penurunan mereka. Sebenarnya Orhun ingin mengatakan sesuatu bahwa tim pahlawan saat ini tidak akan mungkin bisa turun ke lantai 94. Namun Orhun menghentikan obrolannya karena dia tidak mau membahas soal mereka. Bahkan sudah merasa cukup sampai di sini untuk memikirkan mereka yang tidak sadarkan diri. Nah, sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di kamar mandi, Sophia dan Caroline nampak membicarakan si botak. Ah, yang benar bang, jadi malu bang. Tapi bohong. Ya pokoknya Maya, mereka sedang membicarakan ingin Orhun masuk ke dalam party kelinci perak. Itu karena besok adalah hari terakhir penjelajahan bersama Orhun. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir para anggota baru PKL bersama Orhun. Caroline bercanda ingin hadiah dari Orhun jika petualangannya sukses. Bercanda apa bercanda? Tenang Caroline, nanti sama botak dikasih hadiah. Alah bohong lu. Beneran bang. Alah berisik, pasti aneh-aneh lu. Ya lanjut.
Nah, Sophia juga sebenarnya punya keinginan sendiri, yaitu menginginkan Orhun untuk bergabung di Silver Rabbit. Namun Sophia malu dan ragu-ragu untuk mengungkapkannya, sehingga Orhun belum tahu keinginannya itu karena keburu dipanggil oleh Selma. ごめんソフィア Ketika berjalan, Orhun mendengar desas-desus perihal tim pahlawan generasi baru akan menjelajahi lantai dasar di dungeon. Itu artinya mereka akan langsung menaklukkan lantai 94. Dan katanya tujuan mereka itu ingin cek koordinasi tim baru. Jelas saja Orhun merasa heran karena seharusnya kalau ingin mengecek koordinasi bukan langsung ke lantai yang sulit. Tapi Orhun sudah tidak peduli dan tidak mau memikirkan mereka yang terlalu bodoh. Di sisi lain, terlihat di pagi buta, parti pahlawan sudah berada di dalam dungeon dengan anggota barunya yang merupakan support mage. Mereka sangat percaya diri dan yakin bisa menaklukkan dungeon lantai dasar karena Orhun yang dianggap mereka beban itu sudah disingkirkan. Dan pengganti Orhun itu adalah seorang ciwi bernama Pili yang katanya petualang kompeten yang berhasil mencapai lantai 100 di dungeon besar belah kulon alias bagian barat. Nah, kita pun diperlihatkan apa yang terjadi di 2 hari yang lalu alias setelah Orhun dikeluarkan. Ternyata mereka langsung mengadakan pesta untuk menyambut Pili. Pesta itu didanai oleh uang operasional tim yang dijaga baik oleh Orhun. Lalu ketika Luna datang, Luna memberitahu mereka bahwa dia mendengar Orhun telah menjelajahi dungeon besar bersama Silver Rabbit yang membuat mereka terkejut. Semuanya nampak kesal karena Orhun baru keluar langsung cari yang baru. Lah terus kalian gimana? Ya bang, begitulah bang ya, yang ngeblek tuh nggak sadar diri bang. Iya bener. Nah, disitulah Luna baru tahu bahwa Orhun keluar dari tim pahlawan, diusir oleh Oliver dan yang lainnya. Sontak Luna merasa sangat keberatan karena menurut Luna, Orhun itu adalah tulang punggung tim yang tidak tergantikan. Luna juga menentang rencana mereka untuk menjelajahi lantai dasar dungeon karena hal itu sama saja mereka menyerahkan nyawanya untuk mendiskon umur. Menurut Luna, mereka di sana akan bertemu naga hitam yang sangat kuat dan tanpa Orhun mereka itu tidak akan bisa menang. Tapi apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat keputusan sudah mereka buat, Luna tidak bisa menolaknya. Kembali ke masa kini, bos lantai yang pertama mereka hadapi adalah monster mamut. Baru bertarung sebentar saja, tubuh Oliver sudah terasa berat seperti diikat banyak rantai. Hal itu terjadi karena efek buffnya yang cepat habis. Di sana Pili tampak gugup dengan alasan belum terbiasa. Padahal jika bersama Orhun, koordinasi tim sudah sempurna dalam 1 jam. Perbedaan itu pun dirasakan oleh Derek yang tidak bisa menahan serangan monster dengan baik. Anneli pun sama, dia hanya bisa memakai sihir berdaya serang rendah. Padahal menurutnya dia itu sudah mengeluarkan sihir tingkat tinggi yang biasa dia lakukan ketika bersama Orhun. Dan saat ini meski sudah dibantu buff oleh Pili, daya serang Anneli tetap lemah bahkan tidak mempan sama sekali. 奴の側面に回り込め Ya, mereka benar-benar dipecundangi oleh monster yang seharusnya dikalahkan dengan mudah jika bersama Orhun. Bahkan Pili tidak bisa membaca serangan seperti yang biasa dilakukan oleh Orhun. Tim pahlawan yang digadang-gadang peringkat atas paling kuat sekarang nampak seperti petualang peringkat rendah. Dan gawatnya tiba-tiba muncul monster naga hitam yang entah kenapa bisa berada di lantai tersebut. お前の方からやってくるんだよ黒竜 Ya, di sana Luna mengingatkan mereka untuk segera kabur karena Luna yakin tanpa Orhun mereka itu hanyalah bubuk ranginang. Tapi Derek menolaknya karena dia yakin bisa mengalahkan monster naga hitam tersebut dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu kuat bukan karena Orhun. 行くぞ Ya, Derek yang songong akhirnya dibuat tumbang hanya dengan sekali serangan. Sementara Pili hanya diam membeku. Hayo, katanya penyihir penguat yang lebih baik dari Orhun. Buktinya mana? Ya, mana buktinya? Gak usah ikut-ikutan lu.
Lalu Anneli yang selalu songong ketika mengusir Orhun hanya dengan sekali serang langsung nangkuban tidak berdaya. Ya, di sana Luna mengingatkan Oliver untuk kabur menggunakan batu kristal yang bisa menciptakan pintu Doraemon. Karena jika terus seperti itu, mereka akan terbunuh. Akhirnya Oliver pun sadar diri dan meminta Billy untuk memasang bab kepadanya untuk mengulur waktu. Tampaklah Oliver menggunakan jurus andalan berupa Devin Place yang bisa mengalahkan sang naga hitam sebelumnya ketika bersama Orhun. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia itu memang kuat bukan karena Orhun. Namun apa yang terjadi? Tensei! Ya, Oliver dibuat syok padahal dia sudah mengeluarkan jurus paling edan. Dan Oliver bertanya-tanya kenapa mereka jadi melemah. Lantas Luna kembali menyarankan Oliver untuk menggunakan pintu Doraemon. Pintu tersebut akan menghubungkan area ke area lain secara random. Tapi tujuan yang terpilih pasti area bos dari lantai atas hingga bawah secara acak. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menentukannya sendiri. Namun hal itu lebih baik daripada harus bertarung melawan naga hitam. Oliver pun langsung melempar batu tersebut hingga muncul pintu Doraemon. Namun apa yang terjadi? Ya, hal tak terduga pun terjadi, di mana si naga hitam malah nyerobot memasuki pintu Doraemon. Situasi pun jadi semakin memburuk karena naga hitam itu bisa saja membantai para petualang pemula di lantai atas. Sontak Luna mengajak mereka untuk segera kembali ke guild untuk mengajukan evakuasi paksa. Dengan resiko mereka akan mendapatkan penalti dari guild. Nah, karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun harus bergegas. Sebelum pergi, Luna menyembuhkan terlebih dahulu luka parah yang diderita Derek dan Anneli. Lalu Luna meminta mereka semua harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendesak mereka menukar Billy dengan Orhun. Luna menjelaskan bahwa kekuatan mereka melemah itu karena tidak adanya Orhun. Ya, meski mereka menganggap sihir Orhun itu lebih rendah dibandingkan penyihir lain, tapi sebenarnya Orhun memiliki beberapa sihir original yang dia ciptakan untuk menutupi kekurangan tim. Namun mereka tidak percaya karena tidak mungkin Orhun bisa melakukannya. Dan perlu mereka ketahui bahwa sebenarnya Orhun mampu memberikan bab dengan efek hingga 50 kali lipat. Intinya, Devin Place, jurus pamungkas Oliver dan sihir penyerang milik Anneli bergantung pada sihir pendukung Orhun. Dan kemampuan defensif Derek juga dikosongkan oleh Orhun. Selain itu, sihir original Orhun bisa diaktifkan pada perlengkapan dan senjata, sehingga tubuh penerima tidak akan terasa berat saat efeknya hilang. Intinya, kurang OP gimana gitu si Orhun. Tapi sayang mereka itu sudah terlambat menyadarinya. ご理解していただけましたか。何度も言ってきたはずですが。今さらだがな。 Nah, ketika mereka keluar dari dungeon, mereka mendapatkan pujian dari para petualang lain. Para petualang itu menyangka bahwa tim pahlawan berhasil menaklukkan lantai dasar dengan cepat. Padahal aslinya mereka itu hanya membuat masalah di sana yang membahayakan petualang lain. Oliver pun menyadari bahwa mereka tidak layak disebut sebagai pahlawan karena sudah membahayakan nyawa petualang lain. Tapi tetap saja Oliver merasa benar. Oliver mengklaim bahwa tangannya sendirilah yang telah mengalahkan naga hitam sebelumnya, bukan karena ada Orhun. Oliver menegaskan dan meyakinkan di hatinya bahwa tim pahlawan bukan tim yang bergantung kepada Orhun. Dewa nai, ore ga taoshita nda. Tibalah di hari terakhir PKL. Tujuan di hari terakhir adalah menaklukkan lantai 36 hingga 50. Dan tepat di lantai 51 mereka akan pindah dengan kristal teleportasi dan petualangannya dinyatakan berakhir. Tapi anehnya Orhun merasakan hawa yang sangat tidak mengenakan dari dungeon agung itu.
Di sana, Caroline tampak sangat bersemangat ingin segera baku hantam. Orhun mengingatkan agar tidak asal main hajar. Pokoknya, Caroline harus menyadari perannya sebagai defender pengalihan. Namun Caroline tetap kekeh karena ingin membantu temannya di garis depan. Dengan begitu, teman-temannya tidak perlu bekerja keras. Lantas Orhun menyarankan lebih baik Caroline mempelajari cara kerjasama dengan rekan lain selagi masih baru. Logan pun membenarkan saran Orhun tersebut karena almarhum Albert pernah bilang soal pentingnya kerja sama tim. Ternyata Orhun juga mengenal Albert yang merupakan kartu as mutlak dari Silver Rabbit yang dikenal juga oleh semua petualang. Tahun lalu Orhun mendengar bahwa Albert telah gugur saat melawan naga hitam di lantai 92. Diketahui Albert telah mati karena melindungi teman-temannya, dan hal itu termasuk melindungi defender yang seharusnya melindungi. Dan oleh karena itulah Caroline ingin berada di garis depan untuk melindungi teman-temannya. な目に遭うことないもん。任せて。キャロライン。この表情。 Setelah itu muncullah Selma yang melihat Sophia dan teman-temannya sudah mulai akrab. Selma meminta Orhun untuk mendidik mereka karena mereka adalah bintang yang berbakat. Selma juga kembali membahas Albert karena mendengar tadi Orhun dan yang lainnya membahasnya. Selma mengaku akibat kehilangan Albert, kekuatan tim Silver Rabbit jadi menurun drastis. Oleh sebab itu penaklukan dungeon didahului oleh tim pahlawan. Selma menjelaskan setelah kehilangan Albert, mereka belum menemukan orang yang bisa diandalkan seperti beliau. Selma sengaja mengatakan itu kepada Orhun. Kemungkinan Selma ingin Orhun yang menggantikan Albert. Tapi sayangnya Orhun tidak peka karena menurut Orhun di satu tim itu tidak butuh dua penyihir pendukung. Apalagi salah satunya Selma, seorang penyihir pendukung terbaik di dunia dan akhirat. その働きを Singkat cerita, mereka sudah sampai di lantai 40. Di sana mereka berpencar menjadi beberapa kelompok. Tujuan dari berpencar sebagai latihan untuk mencari penguasa lantai. Dan sebelum berangkat, penting juga mengumpulkan informasi agar tidak nyasar. Karena di sana tidak ada yang namanya Google Map, dan jika ada pun akan tetap nyasar. Nah, para petualang juga mencoba beberapa kali menjajal suatu area sambil memetakan untuk mencari jalan yang benar dan membagi informasinya. Itu sebabnya kenapa klan besar sangat diuntungkan ketika menjelajah. Caroline langsung menyela bahwa Orhun bisa berbagi informasi karena selain paling kolot di sana, Orhun juga pernah sampai di lantai 94. Bisa dibilang Orhun adalah paling suhu di antara mereka. Lantas Logan meminta Orhun untuk memberitahu mereka tentang area lantai bawah hingga dasar karena mereka sangat penasaran sekuat apa monster yang ada di lantai 50 lebih. Namun Orhun kesusahan untuk menjelaskannya karena mereka berebut mengajukan pertanyaan. アイスリザード雪山のエリアになっている。質問は一人ずつにしろ。 Aduh, satu-satu dong, kasihan si Orhunnya. Iya benar bang. Namun di sana Orhun merasa aneh. Sudah berada di lantai 40, tapi tidak ada satupun monster yang muncul seperti ada sesuatu gitu ya. Dan Caroline nampak kesal karena sudah nggak kuat pengen menghajar si botak. Monster bang, monster bang. Oh iya, monster maksudnya. Halah bang. Berisik lu, diam dulu, kita harus serius. Abang yang nggak serius bang. Ini udah serius. Lanjut bang, lanjut. Iya lanjut. Nah, tidak lama kemudian muncul goblin buncit membawa pentungan. Sontak Caroline yang sudah tidak tahan langsung nyerenteng. Namun, karena goblin itu berbahaya, Orhun membantunya dengan sihir penurun kekuatan. Ya, di sana Orhun mengingatkan Caroline agar tidak asal nyerenteng karena posisi defender itu adalah pondasi tim. Jika terjadi apa-apa, Caroline akan merugikan timnya. Dan ingat, defender tipe mengelak itu punya suatu teknik pertahanan diri aktif, sebuah inti metode untuk memprovokasi musuh menyerang dan menggagalkannya. Dan tugasnya itu untuk mengalihkan perhatian musuh dan menggagalkan serangannya. わかった。ありがとう、お兄さん。 Di sisi lain, tampaklah tim pahlawan melapor ke guild untuk segera memindahkan paksa seluruh petualang yang sedang di dalam dungeon ke permukaan. Luna pun menjelaskan alasannya bahwa sang naga hitam telah masuk pintu acak yang kemungkinan akan keluar di lantai mana saja. Dan jika para petualang tidak segera dipindahkan, maka nyawa mereka akan terancam.
kembali pada Orhun yang diminta penjelasan soal efek negatif karena tadi Caroline sudah diajari teknik pertahanan aktif. Namun untuk efek negatif itu Orhun belum bisa mengajarinya karena Logan belum banyak memiliki pengalaman. Bahkan penjelajah kelas atas yang bisa menggunakan efek negatif banyak yang tidak menggunakannya karena tidak efektif. Jadi untuk sekarang Orhun menyarankan agar Logan menguasai efek yang biasa dipakai dan memperbanyak pengalaman menggunakannya. Sebagai gantinya, Orhun akan mengajarkan salah satu cara seru menggunakan sihir. Lantas Orhun menunjukkan sihir jebakan, sehingga dua monster serigala yang akan menyerang mereka dari belakang langsung tumbang oleh sihir tersebut. Sontak saja mereka kaget karena tidak tahu kapan Orhun memasangnya. Nah, di sana Orhun menjelaskan bahwa guna sihir jebakan itu agar anggota tim bisa fokus ke musuh yang ada di depan. Ya, melihat kehebatan Orhun, akhirnya Logan pun percaya ternyata Orhun memang penyihir pembantu yang patut dijadikan panutan. 僕が目指すべき不与術師だ。 Setelah itu, Orhun menjelaskan tentang konstruksi paralel yang dibutuhkan oleh Sophia, yaitu keahlian untuk mengkonstruksi 2 hingga lebih 1 sihir secara bersamaan. Teknik itu sangat dibutuhkan penyihir tingkat atas. Meski kedengarannya sulit, tapi jika terbiasa, semua orang bisa melakukannya meski hanya 2. Ibarat cinta ada karena terbiasa. Gak nyambung bang, gak nyambung bang. Iya lanjut. Nah, kenapa sihir paralel itu sangat penting? Karena semakin dalam mereka turun ke bawah, makin banyak monster yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan 1 serangan sihir tingkat atas. Meski bertubi-tubi, aktivasinya masih memerlukan waktu, dan di saat itu penyihir akan menjadi tidak berdaya. Dan disitulah guna konstruksi paralel. Gimana, paham gak penonton? Bang, gue gak paham bang. Sama gue juga gak paham. Ya, pokoknya mah ya, jika mereka bisa mengkonstruksi sihir kedua di saat sihir pertama hampir selesai, mereka bisa gunakan sihir dengan lebih efisien. Sophia yang sudah cukup mampu bertempur di lantai menengah disarankan Orhun untuk minta diajarkan ke senior-seniornya di Silver Rabbit. Selma juga pasti akan membantunya dengan sukarela. Namun Sophia mengaku lebih nyaman belajar kepada Orhun. Pokoknya mah ya, pengen sama Orhun titik nggak pakai koma. Langsung terbayang lah itu seramnya si Teteh Selma. こと自体はできるけど。ダメでしょうか。ですよね。 Sementara di guild, tampaklah sang Master Guild memimpin ritual untuk melakukan pemindahan paksa. Meski begitu, memindahkan seluruh petualang di dungeon adalah sihir dengan skala yang amat besar, makanya akan membutuhkan waktu yang banyak. Di sana Oliver diminta untuk bertanggung jawab, itu karena timnya lah yang membuat keadaan menjadi genting seperti saat ini. Namun teman-teman Oliver yang eblek tidak terima disalahkan karena merasa tidak bersalah. Singkat cerita, konstruksi sihir telah selesai dan mulai memasok energi sihir. Setelah mengisi energi, mereka akan segera memindah paksa. Di sana, Master Guild menyuruh tim pahlawan untuk segera pergi membasmi naga hitam. Tapi mereka sepertinya keberatan untuk menghadapi naga hitam itu. Di antara mereka, hanya Luna lah yang siap untuk menghadapinya. わかりました。すぐ向かいます。一つお願いが。 Sementara itu, para pembimbing akan menunjukkan cara mereka bertempur kepada para anggota baru. Orhun mengajak para pembimbing lain untuk mengalahkan monster dalam waktu singkat. Ya, mereka sepertinya sedikit kurang yakin, namun Orhun berhasil membuktikannya. Di sana Orhun berperan sebagai attacker yang hanya dengan sekali tebas monster itu langsung terpojok. Orhun juga menutup jalan mundur monster itu dengan sihir jebakan karena Orhun sudah tahu arah gerakan dari bos lantai tersebut. Sementara itu, Selma menggunakan 5 konstruksi paralel yang membuat Sophia terkejut. Ya, dengan kerjasama yang sangat baik itu, satu monster kuat yang berkumis itu dikalahkan dalam waktu yang sekejap. あっという間に。 Tampaklah para junior begitu takjub karena tidak ada satu gerakan mereka yang sia-sia. Sementara itu di sisi lain, tim pahlawan sudah mulai bergerak. Di sana Oliver menanyakan kenapa Luna meminta Master Guild untuk mengutamakan memindahkan orang-orang di lantai 40 sampai 50. Luna menjelaskan bahwa kemungkinan di sana ada Orhun. Sontak mereka pun langsung kesal karena lagi-lagi si Luna itu mengandalkan Orhun alias terpaku hanya pada Orhun. Padahal memang benar, menurut Luna, kenyataannya mereka adalah yang terlemah di antara tim rank S. Jadi mustahil bisa menang melawan naga hitam. Lebih jelasnya, mereka itu tidak akan bisa bertempur tanpa Orhun.
Sementara itu di dungeon, tampaklah Orhun sedang menikmati perannya sebagai pendekar pedang. Orhun tampak sangat liai menggunakan pedangnya menebas capit monster kepiting dengan jurus impact. Ya, di sana Selma dan teman-temannya benar-benar melongo melihat kehebatan Orhun yang hanya sekali tebas capit kepiting yang sangat keras langsung terputus. Ternyata Orhun menggunakan sihir impact yang merupakan sihir buatannya yang mampu memperkuat kekuatan dan melemahkan ketahanan musuh dalam jangka waktu 1 detik saja. Jurus tersebut kebetulan ditemukan oleh Orhun saat mencoba mengatasi kekurangannya dalam aspek sihir. Dan karena agak curang, Orhun tidak mau terlalu memamerkannya. Nah, setelah Orhun melumpuhkan capit monster itu, giliran Selma dan yang lainnya unjuk gigi. Tapi setelah itu, tiba-tiba semua orang terkejut karena naga hitam tiba-tiba muncul mendobrak dinding dungeon. Ya, kemunculan naga hitam sang pembantai jelas saja membuat semua orang panik karena mustahil naga hitam itu bisa dikalahkan. Sebenarnya bisa saja mereka melarikan diri jika mereka bisa melewati naga hitam itu dan sampai ke kristal teleportasi karena bos di lantai tersebut sudah tiada. Tapi sepertinya hanya Orhun yang masih bisa bergerak dan monster di sana biasanya akan menyerang ke arah kerumunan orang. Sang naga hitam juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Jika Orhun egois, bisa saja dia lari sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri dan semua orang di sana akan mati. Tapi Orhun sadar bahwa dirinya bukanlah seorang bandit. Pokoknya apapun yang terjadi, dia harus melawan sang naga hitam meski itu mustahil. Selain itu, tugas Orhun juga harus menyelamatkan semua petualang baru dan Orhun tidak akan mengkhianati mereka. Dan hanya ada satu cara untuk Orhun jika ingin menyelamatkan mereka, yaitu mengalahkan naga tersebut. Ya, sontak saja Selma menyuruh Katie untuk memasang pelindung sebagai pertahanan untuk menjaga para anggota baru. Namun serangan naga hitam itu sangat dahsyat, mustahil pelindung mereka itu bisa menahannya. Tapi untungnya Orhun secara diam-diam memasang impact yang membuat sihir pelindung mereka menjadi lebih kuat. Ya, Orhun sengaja menyerang mata si naga hitam agar matanya terpejam saat Orhun menebasnya sehingga apa yang terjadi? Ya, tampaklah serangan dahsyat Orhun itu tidak membuat naga hitam itu tumbang begitu saja. Bahkan naga itu tidak terluka sedikit pun. Meski begitu, Orhun tidak menyerah untuk mengalahkan sang naga hitam dan melindungi semua orang di sana. Orhun sengaja mengalihkan perhatian sang naga untuk terus menyerangnya. Namun Selma tampaknya khawatir jika Orhun bertarung sendirian karena monster itulah yang telah membunuh Albert. Selma takut kejadian itu terulang kembali. Tampaklah Orhun mementalkan serangan sang naga hitam itu dengan reflective wall sehingga serangannya itu terbalik pada sang naga hitam. Jelas hal itu membuat Selma dan kawan-kawan terkejut. Ternyata reflective wall adalah salah satu mantra ciptaan Orhun sendiri yang dapat memantulkan apapun yang menyentuh. Namun meski terkena serangannya sendiri, sang naga hitam tetap belum terkena damage. Oleh karena itu, Orhun mengambil resiko memasang status up, yaitu peningkatan pada semua statistiknya. Menurut Selma, hal itu tidak mungkin bisa untuk mengalahkan sang naga hitam. Namun sungguh alangkah terkejutnya Selma ketika Orhun menaikkan statusnya dengan double, triple, bahkan sampai quintuple. Selma pun sampai tercengang melihatnya. Entah berapa banyak mantra rahasia yang disembunyikan oleh Orhun, dan Selma pun tidak bisa menebaknya lagi. Ya, Orhun menggunakan 5 kali power up secara berturut-turut sehingga meningkatkan statusnya sebanyak 32 kali. Tapi Orhun tidak bisa terus seperti itu dalam jangka waktu yang lama, karena pada dasarnya Orhun sedang merapalkan 30 mantra berbeda sekaligus dan beban yang ditanggung oleh pengguna sihir tersebut terlalu berat.
Oleh karena itu, Orhun harus segera mengakhiri pertarungannya dengan sang naga hitam. Orhun kembali nyerenteng, menyerang melesat ke atas dan membuat pijakan di udara yang merupakan sebuah kemampuan khusus yang berbeda dari sihir. Kemampuan khusus itu mampu menciptakan sihir ke dalam sebuah bentuk dan hanya segelintir orang yang bisa melakukannya dan Orhun adalah salah satunya. Kemampuan khusus Orhun itu adalah Magical Convergence, sebuah kemampuan yang bisa mengumpulkan sihir ke satu titik dan mewujudkannya. Orhun juga bisa menggunakan sihir itu untuk melontarkannya ke udara, karena kemampuan itu bisa berbagai fungsi. Sebenarnya Oliver juga memiliki kemampuan yang sama, namun Oliver hanya menggunakannya untuk menyerang. Lantas Orhun menggabungkan beberapa sihir pendukung sekaligus dan menambahkan efek pada pedangnya dan menebaskannya ke leher si naga hidung. Ya, tebasan pedangnya itu berhasil menembus sisik tebal sang naga sampai sang naga itu turun beberapa saat. Sementara Selma tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan muncullah rasa takut di dalam dirinya. Selma tidak mengerti apa yang terjadi kepadanya, entah dari mana rasa takut itu muncul. Namun Selma berusaha waras karena yang bisa dilakukannya saat ini hanya memastikan Orhun bisa konsentrasi pada pertarungan dengan melindungi para anggota baru di sana. Dan tampaklah serangan naga hitam sudah semakin edan. Ya, selintas Orhun mengingat masa lalunya. Lebih jelasnya ketika masih bocil bersama Oliver. Kala itu Orhun begitu bahagia bisa bermain dengan riang gembira. Namun suatu hari desanya diserang oleh para bandit. Desanya dibakar sampai habis. Bahkan para warga dibantai tanpa sisa. Saat itu hanya Orhun dan Oliver yang masih hidup. Mereka berdua menguburkan semua mayat warga dengan layak. Sambil menangis, Orhun dan Oliver berjanji bahwa mereka berdua akan menjadi lebih kuat agar tidak ada lagi yang mati. Dan satu-satunya hal yang harus Orhun lakukan untuk melindungi semua orang, yaitu mengusir kengerian yang ada di hadapannya saat ini. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Orhun hanya perlu mengalahkan musuh yang ada di depannya. Sebisa mungkin Orhun harus bisa menebas makhluk yang ada di depannya yang sudah membunuh banyak petualang yang menjadi sumber rasa takut. Ya, sang naga mengubah kabut ungu menjadi senjata dan hal itu adalah mantra terkuat dari sang naga hitam. Orhun berasumsi bahwa cara kerjanya mungkin seperti Magical Convergence. Lebih jelasnya, sang naga memanfaatkan kekuatan sihir di sekitarnya, di mana sang naga mengubah kekuatan sihir tersebut menjadi berbagai macam bentuk, sehingga memungkinkan untuk memberikan serangan dari segala arah. Terlihat serangan sang naga menjadi lebih mengerikan, menyerang Orhun dari berbagai arah. Sontak Orhun menahan serangan dahsyat nan cepat itu dengan rock wall yang membuatnya selamat dari maut. Tampaklah Selma tidak yakin Orhun bisa mengalahkan sang naga, karena Orhun tidak bisa memberikan serangan mematikan pada sang naga. Dan jika terus seperti itu, sepertinya Orhun akan sangat kesulitan mengalahkan sang naga hitam. Orhun juga menyadari bahwa saat ini berbeda dengan dulu saat berada di tim pahlawan, karena dulu ada rekan yang bertugas dalam posisi masing-masing. Dan saat ini tidak ada satupun dari mereka bersama Orhun. Itu artinya Orhun harus melakukan semua tugas mereka sendirian sebagai core. Hingga terlahirlah sebuah sumpah bahwa apapun yang terjadi, Orhun tidak akan bergantung pada salah satu dari mereka untuk mengalahkan sang naga hitam. Dengan kata lain, serangan Ge Wanion. Tampaklah Orhun mengeluarkan semua mantra serangan sekaligus, dan satu mantra terakhir sebagai pamungkas untuk menumbangkan naga tersebut. Sihir serangan yang dipakai Orhun itu adalah Rise and Repeat, sebuah mantra jebakan yang mampu menyerang kekuatan sihir dari area sekitarnya dan mengulangi serangan yang sama seperti sebelumnya dengan intensitas lebih tinggi. Mantra itu adalah salah satu mantra buatan Orhun yang memanfaatkan kemampuan Magical Convergence. Nah, setelah mengeluarkan sihir ecek-eceknya, kali ini Orhun akan menunjukkan Devin Flash yang sama seperti Oliver. Namun bedanya, Devin Flash milik Orhun berwarna hitam pekat dan
俺の理想の剣士像だ。インパクト。 Ya, tapi sayangnya serangan pamungkas Orhun itu dihalau oleh si naga hitam dengan mengorbankan ekornya sendiri. Meski begitu Orhun tidak putus asa. Pokoknya Orhun tidak berniat untuk kalah dari sang naga hitam yang tidak tumbang-tumbang dari tadi. Nah, ketika sang naga semakin garang dan mengamuk tidak tertahankan, Orhun meladeninya dengan sangat gila. Tapi gawatnya durasi babnya sudah mulai habis. Selma yang melihatnya langsung menggunakan status up untuk membantunya. Namun sihirnya itu digagalkan oleh Orhun. Karena Orhun tidak butuh bab dari Selma. Karena perhitungan Orhun akan bergeser jika bab mereka tercampur. Lantas Orhun menyuruh agar Selma fokus pada perlindungan diri mereka sendiri. Soalnya Orhun kembali menunjukkan sihir baru berupa listrik yang diperkuat dengan impact. Sehingga sang naga langsung oleng dan terjatuh ke bawah. Tampaklah Orhun sudah mulai kelelahan dan sang naga masih saja bisa bangkit. Bahayanya kini pedang Orhun telah hancur berkeping-keping. Lantas apakah Orhun akan menyerah di sana? Apakah sihir Orhun hanya sebatas itu? Tentu tidaklah bro. Karena Orhun masih punya jurus rahasia yang belum pernah dia tunjukkan. Dan トラクション魔剣創造 Ya, tampaklah semua orang terkejut ketika Orhun mengeluarkan sebuah pedang besar berwarna hitam pekat yang tercipta dari Destruction, sebuah mantra yang menggabungkan sihir berkekuatan tinggi ke dalam sebuah pedang. Bahkan tanpa impact, kekuatannya itu jauh melebihi mantra tingkat khusus. Sehingga apa yang terjadi? リフレクティブオン ウェイトアップ Ya, akhirnya sang naga hitam yang paling ditakuti telah tumbang di tangan Orhun seorang diri. Jelas saja hal itu membuat semua orang sangat senang. Bahkan tetangga pun ikut senang melihatnya. Karena sudah dipastikan mereka semua itu akan kembali pulang dengan selamat. Ya segitu dulu bro ceritanya. Ini anime seru banget bro. Serius ini ditunggu banget loh kelanjutannya. Gue pengen lihat ekspresi si Oliver ketika tahu si Orhun bisa ngalahin naga hitam seorang diri bro. Sudah pasti ya dia itu malu banget. Apalagi sudah menyebar artikel soal Orhun yang beban di dalam party pahlawan bro. Ya pokoknya mah pemirsa tetap stay di channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya biar Bang Ultranya lanjut terus. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.